Jarak titik dan bidang. Bidangnya adalah ABCD dengan titiknya adalah T. Kemudian seperti apa metodenya, itu kita harus membuat garis dari setiap pojok daripada bidang, yaitu dari A, B, C, dan D terhadap titiknya, sehingga terbentuklah sebuah limas segi 4. Lalu kita buatkan garis tinggi dari puncaknya sebagai berikut. Kemudian perpotongan antara garis tinggi ini terhadap bidang alasnya pada titik O, sehingga jarak titik T terhadap bidang ABCD adalah garis TO. Berikut soal 1, jarak titik C terhadap bidang BDG, di mana ini adalah kubus yang mempunyai panjang rusuk 8. Nah, seperti tadi dari titik C ini kita hubungkan ke semua pojok bidang, yaitu B, G, dan D, sehingga terbentuklah limas dengan puncak C dan alasnya adalah BDG. Jadi ini limas segitiga. Kemudian kita buat garis bantu ini untuk menentukan garis tingginya ya. Jadi kita mau menentukan garis tinggi dari puncaknya, yaitu C ke P. Nah, kita buat dulu dari C ke A, kemudian D ke B. Kita dapatkan titik potongnya di O. Dari O kita hubungkan ke G, maka kita bisa letakkan posisi titik P-nya pada garis OG. Nah, dia siku-siku. Selanjutnya kita buat volume 1 sama dengan volume 2. Ini volume, ingat ya, karena dia limas, rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Begitu juga ini, objeknya sama, hanya pengambilan alasnya yang kita buat berbeda. Jadi untuk yang volume 1, alasnya menggunakan BDC, sedangkan yang volume 2 menggunakan alas BDG. Nah, untuk alas yang BDC, ini berbentuk segitiga siku-siku ya, di C ya. Jadi alas kali tinggi bagi 2, jadi BC dikali DC dibagi 2, ini dia alas kali tinggi bagi 2. Nah, sedangkan tingginya berarti alas ini akan mencari puncak G, ini dia berarti terhubung oleh C. Jadi GC lah sebagai tinggi limasnya. Sedangkan untuk volume 2, dia menggunakan alas BDG dengan tinggi PC. Jadi ingat BDG ini segitiga sama sisi, karena BDG, DB, dan BG itu adalah diagonal sisi, yaitu R akar 2. Jadi kita masukkanlah R akar 2, R akar 2. Nah, tetapi untuk segitiga sama sisi, rumusnya adalah setengah AB sin theta. Jadi 60 derajat kita masukkan ya. Ingat, semua sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Jadi setengah AB sin theta dia. Kemudian tingginya PC, itu yang mau dicari. Kita masukkanlah angka-angkanya. Ya, jadi seperti ini BC 8, kemudian DC 8, kemudian GC 8. Ini DB, ya, DB, ya, R akar 2, ya, 8 akar 2, 8 akar 2, sin 60 setengah akar 3, kemudian PC, coret 8 dengan 8, kemudian akar 2 dengan akar 2, sama setengah, habis ya, karena akar 2 kali akar 2 itu 2, 2 kali setengah itu 1, tinggallah 8 sama akar 3, sehingga 8/3 akar 3 lah PC-nya. Berarti jarak titik C terhadap bidang BDG itu adalah 8/3 akar 3. Kemudian untuk soal yang kedua, soalnya sama, tapi di sini kita gunakan metode yang berbeda. Jadi di sini kita menggunakan segitiga GOC. Segitiga GOC ini adalah segitiga siku-siku. Mengapa? Karena kita tahu GC ini garis tinggi, kemudian AC sendiri adalah garis yang terletak pada alas. Jadi kalau garis tinggi tegak lurus terhadap alas, maka semua garis yang terletak pada alas ini akan tegak lurus dengan garis tingginya. Jadi kita dapatkanlah OCG siku-siku di C, sehingga kita akan menggunakan luas laga luas ya. Jadi luasnya yang mana? Untuk luas 1, OG dikali PC. Jadi alasnya OG, tingginya PC. Sedangkan luas 2 menggunakan alas OC, tinggi GC. Jadi setengah sama setengah boleh dicoret, kemudian OC-nya ini setengah dari diagonal, berarti 4 akar 2, CG-nya masih rusuk 8, PC itu yang dicari. Nah, tinggal kita OG yang belum tahu. Lalu OG kita cari dengan Pitagoras. Ya, OG ini siku-siku kita di GCO ya. Jadi kita GC-nya kita kuadratkan, OC-nya kita kuadratkan.
Ingat OC hanya setengah dari diagonal ininya, berarti setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. Sedangkan GC rusuk 8, berarti 64 ditambah 32 ya, ini 16 kali 2, 32, kita dapat akar 96, 4 akar 6, kita substitusi ke luas 2. Lalu kita pindahkan 4 akar 6-nya ke bawah, atau 4-nya dan 4-nya kita coret dulu, tinggal akar 6-nya saja yang pindah ke bawah. Sehingga setelah dirasionalkan, kita dapatkanlah PC itu 8/3 akar 3. Soal yang terakhir, yaitu jarak titik F terhadap bidang BCHE. Nah, BCHE ini segi 4, jadi ini adalah 5 segi 4. Nah, kemudian kita hubungkanlah F ke pojok-pojoknya, yaitu ke H, ke E, ke B, maupun ke C. Lalu kita tarik garis tinggi yang memotong bidang, ini tegak lurus ya, garis yang biru ini terhadap bidangnya. Nah, untuk gampangnya kita buat garis bantu, kemudian perpotongan garis ini dengan bidang jatuh pada titik P, lalu kita buatkan simbol siku-sikunya untuk memastikan bahwasanya FPB itu adalah segitiga siku-siku. Mengapa? Karena ini garis tinggi. Tinggi tegak lurus terhadap alas, otomatis semua garis yang ada pada alas akan tegak lurus dengan FP. Nah, lalu tinggal kita hitung secara Pitagoras, FP berarti adalah FB kuadrat dikurang PB kuadrat. Ya. FB itu adalah rusuknya 8 kuadrat. Kemudian untuk PB itu setengah dari diagonal, ini diagonal ruang ya, bukan diagonal sisi. Jadi kalau diagonal ruang itu adalah R akar 3. Jadi 8 akar 3 dikali setengah, 4 akar 3 dikuadratkan. Jadi 16 dikali 3, 48, 64 kurang 48 itu 16 diakarkan, hasilnya adalah 4.